Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan. Salah satu poin penting dalam belai tersebut adalah kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, yakni indikasi kedaruratan medis dan bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 116 hingga pasal 124 PP nomor 28/2024. Dalam pasal 117 disebutkan kedaruratan medis adalah kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu. Selain itu, kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Aborsi juga diperbolehkan apabila terjadi kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain dibuktikan dengan sejumlah hal. Poin ini tercantum dalam pasal 118 PP nomor 24/2024. Adapun dalam pasal 118 butir A disebutkan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana menyebabkan kehamilan. Selain itu, pasal 118 butir B menyatakan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Selanjutnya, pasal 119 ayat 1 menyebutkan pelayanan aborsi yang diperbolehkan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri. Lalu ayat 2 pasal itu, pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Kemudian pasal 122 ayat 1 menyebutkan pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan. Pasal 122 ayat 2 mengatakan pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Untuk melakukan aborsi, individu harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan atau tenaga lainnya. Hal ini tercantum dalam pasal 123. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh, menegaskan bahwa MUI sudah menetapkan fatwa aborsi dan fatwa tersebut bisa menjadi acuan untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah. MUI sudah menetapkan fatwa terkait aborsi, bisa jadi acuan, katanya saat dihubungi bisnis pada Kamis 1 Agustus 2024. Berdasarkan keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah nasional bahwa melakukan aborsi hukumnya haram jika sesudah adanya ruh di dalam janin. Melakukan aborsi sesudah nafakh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu, tertulis di fatwa MUI. Selanjutnya, fatwa MUI juga menegaskan bahwa aborsi adanya ruh di dalam janin juga hukumnya haram kecuali ada alasan medis. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum walaupun sebelum nafakh al-ruh hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariah Islam, tulis fatwa MUI. Selain itu, dalam fatwa MUI juga mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.